Ya, selamat pagi. Di hari ini saya akan menjelaskan mengenai decision tree atau pohon keputusan. Ya. Jadi di sini penerapan decision tree atau pohon keputusan untuk desain produk. Jadi pohon keputusan itu adalah atau decision tree itu adalah dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta untuk berbagai macam masalah manajemen lainnya ketika ada ketidakpastian atau ada semacam pilihan-pilihan gitu. Kita bisa menggunakan cara decision tree atau pohon keputusan ya. Jadi ini akan sangat membantu ketika ada serangkaian keputusan dan berbagai hasil yang mengarah pada keputusan berikutnya yang diikuti oleh hasil lainnya. Nah, di sini nanti akan seperti ini gambarannya untuk membuat pohon keputusan itu ya. Jadi ada pilihan-pilihan, ini adalah tujuannya apa gitu ya. Oke, kita mulai aja langsung ke contoh kasusnya. Jadi seperti ini kasusnya ya. Contoh kasus untuk decision tree itu berupa soal dengan beberapa pilihan kebijakan atau pilihan rencana dari suatu perusahaan ya. Di sini ada berikut rencana perusahaan untuk desain produk baru. Yang pertama, perusahaan itu berencana dengan cara membeli alat atau software CAD namanya, atau Computer Aided Design CAD. Lalu pilihan kedua adalah dengan merekrut tenaga ahli atau merekrut engineer untuk membuat produk desain ini. Lalu yang ketiga, tidak melakukan apa-apa atau do nothing gitu ya. Nah, tentu ada beberapa informasi mengenai pilihan-pilihan ini, yaitu yang pertama, jika penerimaan pasar baik, maka penjualan adalah sebesar 25.000 piece dengan harga $100. Lalu jika penerimaan pasar tidak baik, maka penjualan adalah 8.000 piece dengan harga $100. Nah, harga unit baru itu untuk membeli CAD, alat CAD tadi, software itu $500. Berarti ini adalah investasi ya, investasinya $500.000 untuk CAD. Lalu untuk merekrut tenaga ahli dan melatihnya itu biayanya $375.000 gitu ya. Biaya produksi ini akan turun dengan CAD dari $50 menjadi $40. Artinya ketika produksi dengan menggunakan CAD itu biayanya menjadi $40 aja. Nah, kalau produksi tanpa CAD atau menggunakan tenaga ahli itu biayanya $50 per piece biaya produksinya ya. Lalu kemudian kemungkinan atau probabilitas penerimaan pasar baik itu 40%, lalu di pasar tidak baik itu 60%. Nah, pertanyaannya buatkan decision tree-nya atau pohon keputusannya, lalu hitung dan cari EMV terbesarnya. EMV adalah expected monetary value atau nilai uang yang diharapkan, yaitu expected monetary value ya. Oke, kita langsung coba kerjakan. Jadi pertama kita harus membuat pilihan-pilihannya ya. Seperti ini. Pertama adalah kita tujuan adalah untuk membuat, tadi katakan membuat desain produk baru ya. Bisa seperti ini. Lalu saya gambarkan seperti ini. Ini adalah pilihan dengan CAD ya. Gitu. Nah, di sini tentu ada pilihan ketika pasar baik dan tidak baik. Ini gambarnya. Lalu ini ketika pasar tidak baik ya. Ini. Nah, ini adalah pilihannya adalah ketika pasar baik, situasinya seperti yang data tadi. Baik itu adalah persentasenya, kita lihat di sini, ini tidak baik. Persentasenya kita lihat tadi soal tadi ya. Pasar baik 40%, tidak baik 60%. Maka kita lihat di sini 0,4, 0,6 ya. Lalu berikutnya kita hitung
masing-masing probabilitas yang baik berapa dan yang tidak baik berapa. Yang baik pertama kita hitung cara ini, hitung dulu pendapatannya. Didapat dari mana? Kita lihat di sini pendapatan. Gede ya tulisannya. Pendapatan ini jika penilaian pasar baik itu penjualan 25.000 dengan harga bis, berarti kita mendapatkan adalah 25 bukan di sini, maaf, di sini ya. Dikalikan harganya, berarti lah 2,5 juta ya. Lalu kemudian itu ya di sini adalah biaya produksi ya. Biaya produksi sama kuantitinya yaitu 25.000. Kalian berapa? Tadi dari soal, kita lihat sekarang soalnya. Biaya produksi ini, biaya produksi akan turun dengan CAD dari 50 menjadi 50, artinya biaya produksinya dengan CAD adalah $40. Kita lihat sini biayanya $40, maka hasilnya adalah $1 juta ya. Ini nanti menjadi pengurang otomatisnya karena biaya. Lalu satu lagi adalah biaya beli CAD. Jadi ada tiga macam faktor pendapatan, lalu biaya dan CAD. CAD-nya adalah harganya tadi diketahui di sini. CAD itu adalah nih 500.000 ya. Menjadi biaya, berarti mengurangi. Kita jumlahkan, berarti ya sisanya adalah 1 juta ya. Oke, itu untuk yang baik CAD ya, CAD dan pasar baik. Lalu kita hitung untuk yang situasi tidak baik, sama kita hitung dapat juga, didapat dari kita lihat di sini. Kalau dulu pendapatan pasar tidak baik, jika tidak baik penjualan adalah 8.000, jadi kita isi 8.000 kalikan harganya sama ya, tidak berubah, dolar berarti gini. Kemudian hitung biaya produksi. Sama kuantitinya sama. Ya, produksinya dengan CAD itu adalah $40 ya. Maka ini adalah gitu ya, untuk biaya produksinya. Lah kemudian biaya beli CAD adalah tadi sama ya. CAD itu investasinya nilainya adalah 500.000. Maka kalau kita kurangkan 800.000 dikurangi 320.000 dikurangi 500.000, maka hasilnya adalah minus ya. Itu. Oke, nanti kita lanjutkan. Hitungan berikutnya adalah kita mencari tahu untuk yang tenaga ahli atau engineer ya. Kita gambarkan di sini. Inilah tenaga ahli. Ya. Lalu kita juga hitung pendapatan dan biayanya. Oke,
Oke, jadi yang pertama kita tulis di sini pasarnya sama, masih situasi baik dan tidak baik. Yang baik itu masih sama, kebetulan soalnya sama. Ini bisa jadi berbeda jika soalnya berbeda dikatakan. Ini di sini dikatakan soalnya sama persentasenya ya. Maksudnya sama antara CAD dengan tengah ahli. Jadi 0,6 baik CAD maupun 0,6 dengan tengah ahli. Situasi baik dan tidak baiknya. Kita hitung pendapatan dulu sini sama seperti sebelumnya. Pendapatan itu adalah sama situasinya. Jadi pendapatan ini kalau dengan rekrutmen tengah ahli itu pendapatannya adalah di sini katakan bahwa penerimaan penjualan baik, penjualan 25.000 ya. Klikkan, harga jualnya juga masih sama, tidak ada perubahan. Ini lalu biaya produksi. Tentu kuantitasnya sama sesuai dengan pendapatan penjualan berapa. Nah, biaya produksi ini yang berbeda karena dikatakan di sini adalah biaya produksi akan turun dengan CAD dari 50 menjadi 40. Nah, kalau bukan dengan CAD berarti biaya produksi adalah $50 gitu ya. Jadi sini adalah 1.200.000 gini ya. Lalu merekrut dan melatih tenaga ahli juga ada biayanya. Adalah di sini dikatakan kalau misalnya di soalnya rekrut tenaga ahli biayanya 375.000 ya. Ini menjadi pengurang. Ini jadi hasilnya adalah 875 begini ya. Nah, ini yang kondisi baik, sedangkan yang kondisi tidak baiknya kita hitung juga sama. Tidak baik di sini dikatakan 8.000 piece penjualannya. Kita bisa lihat di sini tadi sama situasinya. Nah, harga 100 berarti inilah 800.000. Lalu biaya produksi piece juga dikalikan. Nah, ini adalah biaya produksinya sama dengan ini. Kalau tengah ahli itu $50, kalau CAD $40 ya. Berarti ini terus $50. Maka ini adalah 400.000 karena biaya menjadi pengurang nanti ya. Lalu berikutnya adalah biaya tenaga ahli. Adalah sama 375. Kita jumlahkan adalah 25.000. Nah, pilihan ketiga dikatakan tadi adalah yaitu do nothing atau tidak melakukan apa. Kita juga bisa tambahkan gambarnya di sini ya. Jadi dia sebagai pilihan yang bisa kita terjadi jika ternyata IMV-nya itu semuanya adalah minus misalkan gitu ya. Do nothing gitu ya gambarnya. Nampak ya. Nah, setelah itu kita hitung IMV-nya masing-masing CAD dan tengah ahli. Hitungnya seperti ini. Kita di atas selanjutnya aja. Kita hitung sekarang IMV. CAD IMV-nya adalah
didapat dari sini ya. 0,4 probabilitas baik 0,4 dikalikan hasil di sini 1 juta. Dijumlahkan dengan probabilitas di sini 0,6 dikalikan dengan hasil di sini. Nanti jadinya lah 0,4 dikalikan 1 juta tambah 0, kalikan minus 20 ya. Nah, kita hitung hasilnya di sini. Setelah hitung hasilnya adalah itu ya, ini dan CAD. Lalu IMV dengan tenaga ahli. Cara hitungnya sama, kita lihat di sini. Probabilitas di sini 0,4 dikalikan 875.000 hasil di sini ditambahkan dengan probabilitas di sini 0,6 dikalikan dengan hasil di sini 25.000 gitu ya. Berarti 0,4 dikalikan tadi hasilnya 875 tambah 0,6 dikalikan 25.000 hasilnya tadi ya. Oke, kita jumlahkan sini. Hasilnya adalah 300. Ini hasilnya ya. Nah, dari sini kita bisa ketahuan. Lalu kita juga bisa tuliskan di sini pilihan ketiga, misalkan yaitu do nothing ya. Nol gitu ya. Nah, dari sini lalu kita cari tahu mana yang memberikan expected monetary value atau nilai uang yang diharapkan. Ternyata yang kita lihat di sini ada 3 pilihan, yang besar adalah ini. Maka CD-nya lah bisa kita pilih ya. Jadi perusahaan speknya memilih memproduksi desain baru dengan CAD karena memberikan nilai yang terbesar yaitu $398.000. Nah, itulah kesimpulannya seperti itu ya. Nah, itu cara menghitung dan menggambar poin keputusan atau decision tree ya. Jadi hari ini itu aja untuk decision tree materinya. Terima kasih. Silakan ikutin video yang lain jika ada yang bisa ditanyakan, silakan tulis di komen. Terima kasih, selamat pagi.